Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala habibina nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala ali baitihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin qalu lam naku minal musallin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amin ya rabbal alamin. Abtadi'u bi qouli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratil mukarramin jamaah sidang salat Jumat Masjid Nurul Islam yang berbahagia, mengawali jumpa pada kesempatan Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam bentuk yang Allah berikan kepada kita, yang kadang-kadang bentuknya enak di mata kita atau juga bentuknya tidak enak dalam zahir mata kita. Yang pasti kita yakini semua yang Allah berikan adalah yang terbaik untuk kita. Warḍa bima qasamallahu takun agnan nas. Ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini adalah hamba-hamba yang bersyukur dari apa yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap juga kepada Allah mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat sharing salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga besarnya, kepada para sahabatnya, insyaallah juga kepada kita yang terus berusaha ittiba, mengikuti beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam manhaj yang kita akui kebenarannya. Tidak lupa wasiat takwa kami sampaikan buat kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Fatazawwadu, maka berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah. Mudahnya takwa menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kutipan ayat yang dibacakan di pembukaan tadi ada gambaran bahwasanya orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti fi jannati yatasaalun, mereka berada di jannah yang kalau secara bahasa adalah kebun-kebun, tapi jannah dalam arti adalah tempat yang Allah siapkan buat orang-orang yang bertakwa. Hum yatasaalun, mereka saling bertanya satu dengan yang lain. Ma salakakum fi saqar. Orang-orang yang berada di surga pun bisa bertanya kepada orang-orang yang ada di neraka. Gambarannya, hakikatnya seperti apa? Wallahu a'lam bissawab. Tapi Allah gambarkan dalam surat Al-Muddatsir ini orang-orang yang berada di surga yang penuh dengan kenikmatan bertanya kepada orang-orang yang ada di dalam neraka. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam neraka saqar? Hadir yang dirahmati Allah, dari banyak neraka ada salah satu namanya neraka saqar.
Yang disiapkan buat siapa? Qalu lam naku minal musallin. Dikatakan dalam ayat berikutnya, mereka berkata, siapa orang-orang yang berada di dalam neraka? Qalu, mereka berkata, lam naku minal musallin. Lam naku, belum, tidak, dulu kami di dunia bukan termasuk musallin, orang-orang yang mendirikan salat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan pekan yang lalu tentu kita semua diingatkan kembali, ada yang memperingatkan, ada yang memperingati, ada yang mengajak kita untuk mengingat kembali suatu peristiwa besar yang pada intinya di situ diturunkannya kewajiban salat, kewajiban yang merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin, bagian daripada rukun Islam yang kedua. Hadirin yang dirahmati Allah, apa dan kenapa Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat? Hadirin yang dirahmati Allah, semua ibadah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran tentu ada maksud dan tujuannya. Kalau dalam ayat dikatakan wa aqimus sholata li zikri, maka dirikanlah sholat untuk apa? Li zikri, untuk ingat kepadaku. Ketika orang sudah senantiasa mengingat Allah pada hari-harinya, pagi, siang, sore, malam, maka orang itu akan merasa dirinya terjaga oleh Allah, akan tertanam dalam dirinya rasa muraqabah, bahwa dirinya diawasi, bahwa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya ketika orang melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya sholat, maka efek yang dia dapatkan adalah tanha anil fahsya wal munkar. Maka orang yang melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya, maka dia akan menjaga dirinya dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita mau jujur dalam waktu sholat kita yang cuma seberapa menit saja, berapa banyak pikiran kita terawang-awang, berapa kali kita memikirkan hal-hal yang berada di luar sholat. Kalau kita mau jujur kepada diri kita, hadirin yang dirahmati Allah, makanya dalam setiap ibadah yang kita lakukan, kita minta mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bagaimana caranya agar ibadah solat yang kita lakukan ini menjadi sempurna. Karena bisa jadi kita solat tapi kita tidak melaksanakan solat. Karena solat bukan hanya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim, bukan hanya perkataan, bukan hanya perbuatan yang diawali dengan takbir dan juga diakhiri dengan salam. Lebih daripada itu. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya mengatakan ada beberapa cara agar kita bisa membuat ibadah salat kita lebih sempurna. Yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah, kata Imam Al-Ghazali, dibutuhkan yang namanya hudurul qalbi. Hudur berarti hadir, hadir berarti datang, qalbi berarti hati kita datang ketika kita sholat. Artinya apa? Beliau menyampaikan kepada kita untuk kita fokus ketika kita melaksanakan sholat. Kapan fokus itu dimulai? Ketika kita mengangkat tangan kita dengan mengucapkan Allahu Akbar, yang kita kenal dengan takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Disebut dengan takbiratul ihram karena dengan kita takbir Allahu Akbar, kita akan lepas semua yang berada di hadapan kita, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihram berarti ketika kita sudah bertakbir, semua perkara-perkara yang halal ketika berada di luar sholat itu menjadi haram kita lakukan ketika kita sholat. Makanya takbiratul ihram, takbir untuk mengharamkan semua perbuatan-perbuatan yang haram. Nah, disitulah Allah meminta kita untuk fokus sebenar-benarnya untuk hadirnya Allah di depan kita. Karena ada dua cara kita berbicara dengan Allah. Kalau kita mau mendengar Allah mengucapkan kalamnya al-munazzal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran, maka caranya adalah dengan cara kita membaca Al-Quran, tilawatul Quran, tadabburul Quran. Maka kita akan merasa bahwasanya Allah sedang berbicara dengan kita. Namun ketika kita ingin berbicara dengan Allah, cara yang paling
tepat adalah dengan kita melaksanakan sholat, karena as-sholat mi'rajul muslim, sholat itu mi'rajnya orang-orang muslim. Jadi ketika kita sholat, kita sedang berbicara dengan Allah, maka tidak ada hal-hal yang harusnya mengganggu, yang harusnya merusak konsentrasi kita ketika kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak diperkenankan ada hal-hal yang menghalangi antara kita dengan Allah ketika kita sholat. Makanya kita dalam fikih diajarkan untuk tidak melintas di depan orang yang sholat. Jangankan manusia, binatang sekalipun itu juga kita arahkan untuk tidak melintas di depan ketika kita sholat. Kenapa? Karena kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan fokus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hasil sholat kita kalau ketika takbir Allahu Akbar, yang kita pikirkan bukan hanya Allah, yang kita pikirkan di luar daripada Allah. Hal-hal yang biasa kita lakukan kita pikirkan di dalam sholat kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Akhirnya kita sebagai imam kadang-kadang lupa apa yang sudah dibaca oleh imam. Bahkan kadang-kadang seorang imam yang harusnya memimpin sholat pun kadang-kadang lupa bacaan yang dia baca. Kenapa? Karena kurangnya konsentrasi, karena kurangnya hudurul qalbi ketika melaksanakan ibadah yang namanya ibadah sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, yang kedua cara agar kita bisa menyempurnakan ibadah sholat kita dengan kita tafahum bima naqra. Jadi kita memahami redaksi yang kita baca ketika kita sholat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setelah tertanam dalam diri kita Allah Maha Besar, maka semuanya adalah kecil. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kita pahami. Berbeda orang yang memahami arti bacaan-bacaan salat dengan orang yang tidak memahami. Makanya betapa pentingnya kita juga untuk mempelajari yang namanya bahasa Arab. Karena ada beberapa hal yang tidak boleh kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang salah satunya adalah bacaan-bacaan salat. Azan pun demikian, tidak boleh kita berubah dengan bahasa-bahasa Indonesia. Juga syahadat juga kita tidak boleh ubahnya dengan bahasa Indonesia ketika kita mengucapkannya. Maka ketika sholat yang terucap adalah kalimat-kalimat dengan bahasa Arab. Orang-orang yang faham bahasa Arab akan merasakan lebih dalam, akan merasa lebih dia berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakun ka'annaka tarahu, maka jadilah seolah-olah engkau melihat Allah. In lam tarahu fakun ka'annahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinkan dalam dirimu bahwa Allah melihat apa yang sedang kita lakukan, bahwa Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Dengan kita memahami bahasa Arab, kita akan merasa lebih mudah ketika kita mengatakan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'is samawati wa mil'il ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Beda ketika orang-orang yang faham dan orang-orang yang tidak faham. Oleh karenanya, bukan kita tidak menyukai bahasa Arab, kita harus suka dengan bahasa Arab. Karena kenapa? Karena beberapa item yang Anda sampaikan tadi kita harus ucapkan dengan bahasa Arab. Hadirin dirahmati Allah, itu yang kedua dalam rangka kita menyempurnakan sholat kita. Beda ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, ketika kita memahami artinya dengan ketika kita tidak memahami arti yang kita baca. Hadirin dirahmati Allah, oleh karenanya bahasa Arab memang hal yang penting juga untuk kita pelajari. Paling tidak bacaan-bacaan sholat kita pahami. Sekalipun kalau kita tidak mengerti pun tidak masalah, secara fikih sah sholat kita. Baca Quran tidak mengerti juga tidak apa-apa. Namun kalau kita mengerti, itu bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Semuanya bernilai pahala ketika kita membaca Al-Quran, mengerti atau tidak, semuanya memberikan efek pahala kepada kita, memberikan efek kebaikan kepada kita. Tapi ketika kita paham, ketika kita ngerti, maka itu akan memberikan rasa yang lebih dalam lagi dalam diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah, dikatakan kemudian oleh Imam Al-Ghazali, ada hal yang perlu kita lakukan ketika kita sholat adalah ar-roja. Apa ar-roja? Ar-roja adalah pengharapan kepada Allah agar ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar Allah Akbar, Assalamualaikum, kemudian sudah. Dalam salat kita bermuniat kepada Allah, ya Allah, agar diterima ibadah apapun yang kita lakukan.
Jadi pengharapan yang namanya roja itu harus ada tertanam dalam diri kita dalam setiap ibadah yang kita lakukan, bil khusus ibadah salat. Hadirin rahmati Allah, berikutnya dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kita juga perlu yang namanya ta'zim, kita juga perlu yang namanya memberikan haibah, kewibawaan, ta'zim, penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Zahiran dengan apa? Dengan kita memilih pakaian yang bagus yang paling kita suka untuk melaksanakan ibadah salat. Jangan sembarang kita pakai, sah menurut fikih, tapi bisa memberikan efek yang baik ketika kita beribadah dengan pakaian-pakaian yang paling kita suka. Itu yang dibicarakan dalam kitab fikih. Yang satu lagi, lahirnya sudah kita lakukan dengan ta'zim kepada Allah, batinnya juga kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara benar-benar kita memberikan penghormatan kepada Allah. Kadang-kadang kita berbicara kepada manusia tanpa kita memberikan ta'zim, hanya sebatas bicara saja. Berbeda ketika orang sambil berbicara dengan kita sambil dengan memberikan ta'zim. Dengan memberikan ta'zim itu akan berbeda ketika orang tidak dengan memberikan ta'zim. Asal-asalan beda dengan kita menghormati, dengan menganggap orang itu lebih berhaibah, lebih berwibawa daripada kita. Hadirin yang rahmati Allah, satu lagi yang terakhir, ini juga barangkali yang perlu kita tanamkan dalam diri kita ketika kita sholat. Kita harus punya rasa al-haya, yaitu rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Betapa banyak aib, betapa banyak kesalahan yang kita lakukan itu tidak dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kelihatannya hebat di muka orang lain, kita kelihatannya berwibawa di depan orang lain, itu lantaran Allah menutupi aib-aib kita. Bagaimana kalau Allah membuka aib kita? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi kita malu kepada Allah. Kenapa? Lantaran banyak dosa yang kita lakukan, dosa yang sengaja maupun tidak, yang kecil maupun besar, yang secara terang-terangan ataupun yang secara sembunyi-sembunyi kita lakukan. Nah, kita mendekatkan kepada Allah dengan rasa malu, betapa banyak dosa yang kita lakukan. Makanya di dalam syair Abu Nawas dikatakan, Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu, aku bukanlah lil firdausi ahla, untuk surga firdaus sebagai ahlinya, wala aku alan nari jahim, tapi aku enggak kuat dalam berada dalam nerakamu. Masya Allah, memang dalam ibadah kepada Allah butuh yang namanya kita punya rasa malu. Kalau kita enggak tahu malu, apa yang akan terjadi? Hadirin yang dirahmati Allah, inilah beberapa poin yang harus kita lakukan, yang harus kita tanamkan agar ibadah salat yang merupakan hadiah dari Allah, yang merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang mukmin, kita bisa lakukan dengan baik sehingga bisa memberikan hasil yang maksimal kepada kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terakhir ada kisah-kisah orang-orang sufi yang benar-benar salat dalam keadaan salat. Sekalipun bangunan yang sedang berada di dalamnya hancur, orang sufi tetap melaksanakan sholat. Karena apa? Karena saking khusyuknya dia, saking fokusnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang-orang yang menjual kebunnya kepada orang lain lantaran ketika sholat di kebun ada suara-suara burung yang merusak konsentrasi dia ketika sholat. Masya Allah, ini gambaran orang-orang hebat, orang-orang sufi yang butuh kita teladani, yang butuh kita contoh sehingga kita bisa mendapatkan manfaat daripadanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala an-nahara ma'ashan lil bashar wal layla rahatan lil anam. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah yang kedua Al-Khatib kembali mengingatkan takwa kepada Allah. Kemudian kita sambung dengan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Perkara yang akan pertama kali dihisab, ditanya oleh Allah adalah perkara salat.
Ketika orang sholatnya baik, orang sholatnya benar, insya Allah semua aktivitas ibadahnya juga benar. Orang yang sholatnya benar meski dia berzakat, orang yang sholatnya benar meski dia mengeluarkan puasa, orang yang sholatnya benar meski dia berusaha untuk pergi naik haji jika mampu. Tapi orang yang berpuasa belum tentu dia sholat, orang yang berzakat belum tentu dia sholat. Makanya sholat adalah tiang yang butuh kita utamakan, yang butuh kita kuatkan fondasinya. Ketika ini baik, maka baiklah sairu amali kulli, setiap amal perbuatan manusia, insyaallah dan insyaallah. Dan yang terakhir, al farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah, yang membedakan antara orang mukmin dan orang yang kafir adalah dengan tarkus shalah, meninggalkan salat. Nauzubillah summa nauzubillah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amalih yang kita lakukan menjadi amalih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah tempatkan kita di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim min syahidin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.